kita ada Ustadz Jojo tadi. Pertanyaan kita adalah tentang Jindasim gitu ya. Ini ada ya kalau tahun 2025 di deretannya banyak sekali ya. Ini salah satunya yang terbaru gitu. Ustadz, kan Jindasim itu katanya memang tugasnya gitu ya. Menggodai rumah tangga ini pasangan suami istri sehingga saling salah paham, negative thinking dan lain sebagainya. Caranya gimana sih? Lewat apa itu biasanya dia bekerjanya? Jadi Nabi Muhammad SAW ceritain sendiri. Jadi tuh kalau setan itu dia punya kerajaan di bawah laut. Jadi setiap hari dia tuh punya seperti permusyawarahan, itu ada reportnya tiap hari. Jadi seperti raja setannya ini, dia akan menerima report dari anak buahnya bilang, saya sudah berhasil membuat satu orang minum alkohol gitu, minum alkohol. Saya sudah berhasil membuat satu orang berantem berkelahi gitu. Biasa aja. Tapi ketika ada satu orang dari anak buahnya ini bilang, saya sudah berhasil membuat pasangan suami istri bercerai. Langsung dia bilang, kamulah ini orang yang paling saya banggakan gitu. Kalau bahasa anak gaulnya, my man gitu lah istilahnya. Bro, gitu my ya? bro gitu istilahnya. Caranya gimana sih? Melalui apa? Jadi guru saya pernah kasih tahu. Jadi Jindasim itu dia kerjanya di dalam rumah. Cara paling simpelnya itu ketika masuk ke dalam rumah kita harus ngucapin salam. Karena rata-rata percekcokan itu terjadi di dalam rumah. Dia bisa masuk ke dalam rumah ketika orang masuk ke dalam rumah itu tidak mengucapkan salam. Jadi kalau masuk ke dalam rumah, nah kebiasaan apalagi orang-orang kita nih kalau masuk rumah, Samikum, bahasanya kan, Mikum gitu. Padahal salah dalam pengucapannya dia. Ketika dia masuk ke rumah, dia ucapkan Bismillah, terus dia bilang Assalamualaikum. Ya kan kata Nabi itu dapat 10 rahmat mengucapkan Assalamualaikum. Terus warahmatullah itu dapat 20 rahmat. Wabarakatuh itu dapat 30 rahmat gitu. Nah ketika dia ngucapin Assalamualaikum masuk ke dalam rumah dan orang rumah itu menjawab, maka setan akan berkata kepada teman-temannya, hari ini kita nggak punya tempat tinggal, nggak punya tempat makan, dan kita nggak bisa masuk ke dalam rumah itu, nggak bisa mengganggu gitu. Caranya gimana sih? Apa dia bisik-bisik gitu? Jadi dalam benak kita tiba-tiba ada negative thinking atau apa? Iya, apalagi ketika kita misalkan bekerja di bidang entertain nih, rata-rata kita kan ngomongin artis nih kan, tentang kehidupan artis. Kita akan sering berhadapan dengan lawan jenis gitu. Memang fitrahnya laki-laki tuh apalagi senang sama perempuan. Makanya kan rata-rata artis tuh banyak yang cinlok kan. Cuma ada yang milih jalannya baik dengan pernikahan, ada yang milih jalannya buruk. Mohon maaf dengan selingkuh gitu kan. Nah, memang ujiannya itu ketika kita berhadapan dengan lawan jenis, itu fitrahnya pasti saling suka tuh udah pasti ada minimal gitu. Itu kalau dibilang entertain udah pasti seperti itu fitrahnya. Apalagi kalau dia laki-laki normal dan perempuannya perempuan yang normal gitu. Salah satu caranya adalah tentang godaan-godaan lawan jenis itu ya. Makanya di Al-Quran dikasih tahu caranya itu adalah godul basor, menundukkan pandangan. Jadi kalau kita melihat lawan jenis itu jangan terlalu sering diperhatikan sampai terlalu kagum gitu. Harus ditundukkan pandangannya. Kenapa? Karena nanti Allah bisa hukum kita ketika kita pulang punya pasangan. Itu pasangan kita walaupun tuh lebih ganteng dari laki-laki yang dilihat itu pasti nggak ada rasanya gitu. Begitu juga saya, misalkan saya melihat wanita cantik gitu. Nanti saya pulang ke rumah istri saya itu akan kalah cantik. Kalau kita bisa godul basor, bisa menundukkan pandangan, nanti Allah kasih itu walaupun paling cantiknya wanita di dunia ini, kalau kita pulang ke rumah ngeliat istri kita, lebih cantik daripada Kendall Jenner pasti. Nah, Kendall Jenner. Jadi itu pasti, ya. Jadi ketika kita mulai di luar tergoda dengan hal yang tidak halal itu, pulang ke rumah hukumannya justru nikmat itu dicabut. Iya betul. Jadi seperti memang ketika kita bersyukur menundukkan pandangan kita terhadap lawan jenis, nanti Allah akan kasih nikmat ngelihat pasangan kita tuh, kok kamu ganteng banget ya, kok kamu cantik banget ya, gitu loh. Itu salah satu ininya. Jadi kalau kita ngelihat lawan jenis gitu cantik ya memang fitrahnya kita pasti ganteng nih orang, tapi kita harus jaga pandangan kita. Jangan sampai kita sampai terlihat tuh ngeliatin banget kayak gitu. Kayak misalkan contoh ibu-ibu senang nonton drama Korea misalkan. Dilihat tuh kan Korea kan ganteng-ganteng tuh kan. Nanti dia ngeliat suaminya, rasanya tuh muka suaminya pasti biasa aja. Jadi nontonnya pakai nundukin lagi Bang. Dengar suaranya aja.
Iya, memang Ya. memang yang diajarkan dalam Al-Qur'an itu seperti itu, godul basar, menundukkan pandangan. Oke. Gitu. Jadi ada dua penangkalnya ya, godaan selalu ada dimanapun gitu Betul. ya. Dua penangkalnya itu adalah doa. Betul. Dan yang kedua itu adalah tundukkan pandangan gitu, nggak usah cari-cari masalah lah di luar ya. Dan ya sesuai dengan petunjuk yang ada di Al-Quran. Betul. Ustaz, terima kasih banyak sudah hadir. Sama-sama. Dan ada terima kasih. Terima kasih, sukses terus, sama-sama, sehat-sehat Kak. juga. Sehat-sehat, bahagia terus, mudah-mudahan pintu silaturahmi terbuka. Membaik demi anak-anak. Amin. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumpi No Secret. Jawa Blasteran